Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir di GKJ Joglo. Majelis mengucapkan selamat bersekutu dan selamat beribadah. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 11 Januari 2026. Persidangan majelis bulan Januari. Persidangan majelis pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Pemilihan anggota majelis. Sehubungan dengan adanya beberapa anggota majelis yang akan selesai masa jabatannya pada bulan April 2026, maka Majelis GKJ Joglo menyelenggarakan pemilihan anggota majelis sebagai penetua atau diaken. Wilayah 1 diaken, wilayah 3 diaken, wilayah 4 2 diaken. Majelis memohon segenap warga jemaat untuk dapat mengajukan nama-nama bakal calon kepada majelis wilayahnya sebelum tanggal 23 Januari 2026. Para calon akan dipilih dalam ibadah Minggu Paskah 5 April 2026. Majelis GKJ Joglo mengharapkan peran serta segenap warga jemaat dewasa untuk bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tanggung jawab gerejawi dengan ikut serta dalam menyediakan diri, mengajukan nama, mendoakan, dan mengambil bagian dalam pemilihan dan menjaga agar proses tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, kiranya berkenan memakai dan memberkati kita dalam mewujudkan kehendak-Nya. Perjamuan Kudus. Majelis GKJ Joglo akan melayankan sakramen perjamuan kudus awal tahun dalam ibadah Minggu 18 Januari 2026 secara offline dan live streaming pada pukul 8 dan secara offline pada pukul 17. Jemaat yang sudah diperkenankan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dapat mengikuti persiapan yang diselenggarakan oleh kelompoknya masing-masing atau secara serentak pada hari Sabtu 17 Januari 2026 melalui link Zoom yang akan disebarkan melalui WAG kelompok atau pada kanal YouTube GKJ Joglo. Bagi para tamu yang akan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan juga diharapkan mempersiapkan diri. Majelis juga melayankan sakramen perjamuan kudus bagi para guru sekolah minggu dan orang tua yang mendampingi di ibadah anak yang akan dilaksanakan setelah ibadah anak selesai. Pergantian anggur perjamuan. Pada tanggal 18 Januari 2026, air anggur perjamuan akan menggunakan jenis yang berbeda dan mengandung sedikit alkohol. Disediakan air putih bagi warga jemaat yang belum terbiasa karena alasan lainnya. Mohon menjadi perhatian warga jemaat. Berita duka, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga. 1. Bapak Petrus Suparjo, ayahanda dari Ibu Yuliana Heni Purwanti, warga wilayah 3D, pada hari Selasa 30 Desember 2025 pukul 10.44 WIB dalam usia 87 tahun di Rumah Sakit Caritas Klepu, Yogyakarta.
Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 31 Desember 2025 pukul 14 di Makam Poto Kembang Nanggulan Kulon Progo. Yang kedua, Bapak Wardoyo ayahanda dari Bapak Kristanto warga wilayah 5 pada hari Kamis 1 Januari 2026 dalam usia 72 tahun di rumah kediaman Wonosari, Gunung Kidul. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 2 Januari 2026 pukul 11.30 WIB di Pemakaman Sasonoloyo Tawarsari. Yang ketiga, Bapak Susilo Agus Sutiono warga wilayah 3D pada hari Selasa 6 Januari 2026 pukul 4 WIB dalam usia 68 tahun di Rumah Sakit Bakti Asih Karangtengah. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 7 Januari 2026 pukul 13 WIB di TPU Mekarsari, Rawakucing, Tangerang. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Perjamuan kasih. Usai ibadah ini, marilah dengan semangat guyup rukun sebagai saudara seiman, kita mempererat persekutuan kita sambil menikmati hidangan sederhana dalam perjamuan kasih di area GSP. Untuk berita komisi, panitia, dan berita lain yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pewarta digital yang sudah diberikan di WAG kelompok ataupun di dalam aplikasi GKJ Joglo. Umat yang terkasih, sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk turut mewujudkan karyanya. Dalam hal itu, kita semua adalah hamba Tuhan yang tunduk pada firman-Nya serta berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran serta kerendahan hati. Ibadah hari ini mengangkat tema, kita adalah hamba-Nya, yang berdasar dari kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Widianto Nugroho. Saudara yang terkasih, kita memulai ibadah ini dengan berdiri, dipersilakan berdiri dan menyanyikan Kidung Keesaan 27 bait 1 sampai dengan 3, inilah hari Minggu. Semua orang percaya
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, Allah adalah kasih. Ia rindu kita hidup saling mengasihi. Marilah kita memperhatikan hukum kasih dan mengucapkannya secara bersama-sama dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara yang terkasih, marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan dalam doa pribadi. Umat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh untuk memanjatkan doa pengampunan kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, marilah kita mengungkapkan kesungguhan hati kita untuk hidup saleh dan benar. Dengan bersama kita menyanyikan Kidung Keesaan 90 bait 1 dan 2, Ya Allahku di Cahyamu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh meminta pengampunan dari Allah dan menyediakan diri untuk diubah dan dibentuk olehnya, maka Tuhan menyatakan anugerahnya kepada kita. Sebagaimana yang akan kita hayati bersama berdasarkan surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2. Surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2 akan menjadi berita anugerah kita pada saat ini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya mengundang saudara untuk berdiri dan marilah kita menyambut berita anugerah Allah dengan bersama menyanyikan Kidung Keesan 423 bait 1 sampai dengan 3, ku heran Allah mau memberi. Saudara-saudara, kita hendak mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita memohon pertolongan Allah agar kita dimampukan untuk memahami, mengerti, bahkan melakukannya dalam hidup keseharian kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa.
Sungguh besar kuasa-Mu ya Allah di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang membentuk dan menciptakan semesta. Engkau yang menenun kami di dalam kandungan ibu kami. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami mempersembahkan seluruh keberadaan kami untuk sujud menyembah-Mu di dalam ketaatan dan hikmat, dan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Maka tolonglah kami ya Tuhan, agar sabda-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan betul-betul dapat menyentuh hati kami, dapat kami ingat dan mengubah laku hidup kami sehari-hari. Kami sadar akan keterbatasan kami ya Tuhan, maka semua itu hanya mungkin di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia, kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau mendengar dan memperhatikan firman Tuhan berdasarkan kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9. Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9 akan mendasari perenungan kita pada hari ini. Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara menurut Alkitab Terjemahan Baru 2, Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan penghajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendiaminya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu. Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan, sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin ya. Tapi agak sepi ya kita hari ini ya saudara-saudara. Rupanya warga wilayah 3 tuh banyak juga ya saudara-saudara. Mereka lagi Natalan langsung nampak sepi gitu ya wilayah kita. Tapi semoga itu tidak mengurangi sukacita kita saudara-saudara untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara mendengar hamba Tuhan, hamba Allah, apa yang ada di benak saudara? Jangan bilang acara-acara donasi yang di TV dulu itu ya saudara-saudara. Tahu ya, lalu di running text-nya apa? Sumbangan berapa dari hamba Allah katanya.
Bukan, kita bukan ke sana. Tapi kalau saudara mendengar hamba Tuhan, apa yang langsung kata yang terlintas gitu, kalau anak sekarang bilang yang pop up, yang tiba-tiba muncul. Hamba Tuhan itu siapa saudara-saudara? Tuhan Yesus, oke. Siapa lagi saudara? Hamba Tuhan, hamba Allah. Pendeta, gitu ya. Pendeta, penatua, diaken, hamba Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu hamba Tuhan? Ya. Tapi saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat dimensi lain dari hamba Tuhan. Atas pemaknaan atau pembacaan kita terhadap Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9. Mungkin saudara-saudara sudah sering mendengarkan ayat ini atau membaca perikop ini. Mungkin kemarin Natal kita juga baca perikop ini. Mungkin kita tahu bahwa hamba Tuhan di sini orang yang diurapi, orang pilihan Allah adalah Yesus. Ya, betul. Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara pahami selama ini betul. Tetapi saya mau mengajak saudara bahwa selain hasil pemaknaan atau pembacaan bahwa hamba Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang menggenapi sejarah keselamatan Allah, tetapi di dalam pembacaan atas kitab Yesaya sebenarnya ada satu dimensi lain dari siapa itu hamba Tuhan yang bisa kita ungkap di sini. Saya teringat atas apa yang pernah saya baca, saudara-saudara, seorang teolog guru besar Perjanjian Lama, Emmanuel Gerrit-Singgi. Beliau adalah guru besar di kampus saya dulu di UKDW Yogyakarta. Dia mengatakan saudara-saudara bahwa dalam kitab Yesaya ada yang namanya terdapat syair-syair hamba Tuhan. Jadi Yesaya itu Bapak Ibu Saudara yang ditulis dalam konteks pembuangan bangsa Yehuda ke Babel sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Kita harus pahami bahwa umat itu mengalami kesengsaraan hebat, Bapak Ibu Saudara. Umat mengalami penderitaan yang hebat. Yerusalem sudah hancur, mereka dibuang di Babel. Bangsa ini berada di dalam keputusasaan, ketakutan, kehancuran identitas. Mereka hilang pengharapan. Karena mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Maka kemudian di tengah situasi yang begitu kalut ini saudara-saudara, Allah melalui Nabi Yesaya memulihkan mereka. Allah membentuk kembali identitas mereka. Allah mengingatkan mereka akan siapa itu umat di hadapan Tuhan. Allah menegakkan perjanjian yang telah ditegakkan oleh Bapa kepada Bapa leluhur Israel dan kini hendak ditegaskan kembali. Sehingga pesannya nyata saudara-saudara bahwa walaupun mereka mengalami penderitaan, sesungguhnya bangsa ini tidak pernah ditinggalkan Allah. Hamba Tuhan itu akan datang dan yang menarik saudara-saudara, betul itu akan digenapi. Bangsa Yehuda nanti akan pulang karena peran dari Raja Persia yang bernama Koresh. Tapi satu sisi yang lain Bapak Ibu Saudara, penelitian atas teks Alkitab dalam kitab Yesaya menunjukkan bahwa hamba Tuhan tidak hanya merujuk kepada satu sosok pribadi, tetapi Israel sebagai sebuah bangsa. Jadi Israel mau diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara bahwa bangsa yang hancur ini, bangsa yang menerima didikan Allah ini, sesungguhnya mereka adalah hamba Tuhan. Allah akan memulihkan mereka, Allah akan menyelamatkan mereka dan mereka adalah hamba Tuhan. Hal ini saudara-saudara bisa kita lihat dari pemakaian kata hamba di dalam Yesaya 42. Dalam bahasa Ibrani hamba dalam teks ini terjemahan dari kata ebed. Kalau Bapak Ibu ada yang namanya abed, nah itu aslinya adalah dari kata hamba. Ya. Apa yang mau ditegaskan di sini Bapak Ibu Saudara? Ebed itu bermakna individual tapi dia juga kolektif. Jadi hamba Tuhan itu bisa muncul atau janji Allah terhadap orang per orang tetapi juga komunitas umat Tuhan. Maka yang mau dikatakan di sini segi lain dari Yesaya 42 Bapak Ibu Saudara bahwa hamba Tuhan ini yang Tuhan telah menaruh rohnya pada hamba ini untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sesungguhnya saudara-saudara adalah bangsa Israel itu sendiri. Jadi hamba ini bertugas untuk memberitakan keadilan Allah.
untuk memberitakan hukum-hukum Tuhan. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, kenapa Israel? Nah, kita harus mengingat bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tapi kalau kita mendengar kata pilihan Bapak Ibu Saudara, itu bukan seperti kita mikir orang yang punya privilege. Berarti dia mendapatkan keistimewaan supaya hidupnya menjadi lebih mudah. Bukan, saudara-saudara. Tapi kalau kita mengakui Israel sebagai bangsa pilihan, itu artinya Israel itu jadi contoh, jadi model bagaimana seharusnya hidup di dalam Tuhan. Jadi pesannya jelas saudara-saudara, Israel yang kelak nanti akan memenuhi panggilannya sebagai hamba Tuhan ini, satu sisi adalah bangsa yang rapuh, bangsa yang tidak selalu dia melakukan perintah yang benar, bahkan dia jatuh di dalam dosa yang sangat berat. Bahkan Israel ini dihukum atas pelanggarannya dengan pembuangan di Babel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Israel ini dipulihkan oleh Allah. Jadi pesannya adalah kalau Israel, bangsa yang begitu tegar tengkuk, bangsa yang begitu keras hati, dosanya begitu berat, dipulihkan Allah, apalagi bangsa-bangsa lain. Jadi kita melihat kalau Israel saja dipulihkan Allah, maka pasti ada pengharapan bagi seluruh bangsa-bangsa. Itulah peran sang hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, ditegaskan perannya adalah perjanjian bagi umat manusia, terang bagi bangsa-bangsa. Jadi dia tidak hanya Bapak Ibu Saudara perantara perjanjian umat dengan Tuhan, tetapi dia dipanggil untuk menunjukkan terang bagi bangsa-bangsa. Kalau bangsa-bangsa berada di dalam kegelapan, maka mereka bisa melihat Israel yang menyatakan terang Allah kepada bangsa-bangsa. Menariknya saudara-saudara, terang ini bukan soal Israel kemudian rajin beribadah. Terang ini bukan soal kemudian mereka memelihara ritual-ritual. Terang ini bukan soal mereka menegakkan hari-hari raya, peringatan-peringatan yang diperintahkan Tuhan. Itu penting. Tetapi terang yang dibawa oleh bangsa ini, Bapak Ibu Saudara, terang yang diwartakan oleh hambanya ini terkait dengan bagaimana Allah menegakkan keadilan. Yang pertama misalnya Bapak Ibu tahu buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Ya. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Jadi rupanya di dalam hamba yang berkarya ini menyatakan keadilan Allah ini, orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tersingkirkan, itu tidak ditinggalkan begitu saja. Tetapi orang-orang ini Bapak Ibu Saudara justru diangkat oleh sang hamba Tuhan. Lalu apalagi tugas sang hamba Tuhan ini? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bisa kita lihat di ayat 7. Membuka mata yang buta untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Mungkin kita bingung kenapa orang di dalam tahanan itu dibebaskan. Bukankah mereka adalah orang-orang yang bersalah dan patut mendapat hukuman? Mungkin kita bertanya-tanya kenapa selalu sasaran dari pembebasan Allah adalah orang-orang di dalam hukuman. Maka kita harus pahami Bapak Ibu Saudara konteks pada masa itu. Konteks pada masa itu adalah kerajaan-kerajaan itu berkuasa secara absolut. Tidak ada tentangannya, tidak ada tantangannya. Jadi kalau ada kerajaan itu berdiri, satu kerajaan berdiri, dia berkuasa absolut. Bahkan dia berhak untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain di bawah kuasanya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berada di dalam tahanan, kemudian di dalam kuasa yang absolut oleh kekaisaran ini, tidak selalu orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi bisa lawan-lawan politik dari raja. Orang-orang yang mungkin menyuarakan kebenaran, tetapi tidak disukai oleh raja. Orang-orang yang menyatakan keadilan, tapi tidak disukai oleh raja. Mereka ditangkap, mereka diberangus, lalu mereka ditempatkan di dalam tahanan. Kalau zaman sekarang dikenakan UU ITE. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesaya melihat dan Allah melihat bahwa orang-orang di dalam tahanan sesungguhnya pada satu sisi adalah orang-orang yang menerima ketidakadilan. Orang-orang yang ditindas, orang-orang yang dibungkam,
orang-orang yang tidak dikehendaki keberadaannya. Dalam tata pemerintahan Allah, tidak boleh ada orang yang diperlakukan tidak adil. Tidak boleh ada orang yang dibungkam karena menyuarakan kebenaran. Tidak boleh ada orang yang disingkirkan karena penguasa tidak suka atas orang itu. Jadi hamba Tuhan ini Bapak Ibu Saudara membebaskan orang-orang demikian. Hamba Tuhan ini peka terhadap penindasan. Hamba Tuhan ini peka terhadap orang yang kehilangan semangat. Orang yang tersisihkan. Mereka peka terhadap orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Israel saja demikian, maka seharusnya kita pun demikian. Israel kita lihat sebagai bangsa pilihan Allah yang menunjukkan terang kepada sesama manusia. Lalu melalui Kristus Bapak Ibu Saudara, keterpilihan itu bukan lagi berdasarkan darah perjanjian. Tetapi keterpilihan itu berdasarkan kepercayaan kita, iman kita kepada Allah. Jadi kalau saudara menganggap bahwa bangsa pilihan itu Israel yang sekarang di Timur Tengah, bukan. Berhenti. Karena bangsa pilihan itu sesungguhnya adalah umat siapa saudara? Kristen, pengikut Kristus. Maka Alkitab kita terdiri dari 2 perjanjian saudara. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa dibilang perjanjian lama? Karena yang lama sudah diperbaharui. Kalau dulu perjanjian itu kalau kamu berdarah Yahudi, kamu menjadi bangsa pilihan Allah. Kalau sekarang saudara-saudara, kalau kamu beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, engkau adalah pilihan Allah. Engkau adalah hamba Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Israel dulu Bapak Ibu Saudara, sekarang diteruskan oleh orang-orang Kristen. Jadi kalau kita baca saudara-saudara, aku akan membebaskan orang-orang yang buta, orang tawanan, maka itu perintah Allah buat kita. Pertanyaannya saudara-saudara, sejauh mana orang-orang Kristen berdiri tegak dan tegar untuk membela, untuk menghadapi ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita? Itu pertanyaannya. Kalau kita boleh mengaku diri sebagai hamba Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang menerima penyelamatan Tuhan, sejauh mana saudara-saudara orang Kristen berani berdiri tegak menghadapi ketidakadilan yang terjadi. Saudara-saudara, kita sadar ini bukan tugas yang mudah. Kita melihat beragam ketidakadilan terjadi baik di bangsa kita atau di luar sana. Kita melihat bagaimana mungkin sebuah bangsa yang besar menculik presiden negara lain hanya demi sumber daya alamnya. Kita melihat orang-orang yang bersuara benar, orang-orang yang menyuarakan keadilan ditangkap dan diframing sebagai penjahat. Bagaimana mungkin kita bisa berdiri tegap di hadapan kuasa yang begitu menakutkan itu? Yesaya menegaskan saudara-saudara, bahwa meskipun dunia berlaku tidak adil, meskipun dunia menyebarkan kegelapan, orang-orang Kristen, umat pilihan Allah, hamba-hamba Tuhan, berdiri di dalam terang Allah. Maka saudara-saudara, orang Kristen secara nature, secara identitas, kita gak boleh diam di hadapan ketidakadilan. Kita tidak boleh berhenti bersuara atas penindasan yang terjadi. Kalau ada orang menderita, maka harusnya di sana ada orang Kristen. Kalau ada orang yang bersedih, di sana seharusnya ada orang Kristen. Di sana harusnya ada gereja. Kalau ada orang yang gak bisa makan, saudara-saudara, bukan karena dia gak mau, tapi gak bisa, maka di situ harusnya ada orang Kristen. Secara sederhana, saudara-saudara bisa kembali ke dalam lingkungan saudara masing-masing, lalu melihat, adakah saudara tetangga di kiri kanan saudara yang lapar? Kalau ada saudara-saudara, tidak usah terlalu dengan hal yang begitu berat. Tapi saudara masak apa hari ini, berikan kepada mereka. Berikan saudara-saudara.
Semoga Bapak Ibu Saudara ini juga menjadi spirit kita ya Bapak Ibu majelis spirit gereja. Mari kita mewujudkan GKJ Joglo yang lebih lagi hadir kepada masyarakat sekitar. Gereja tidak boleh tertutup. Gereja harus keluar, gereja harus keluar, gereja harus keluar. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk terlibat, mari kita rumuskan bersama. Apa bentuk keterlibatan kita kepada masyarakat di luar gereja, kepada orang-orang di luar tembok-tembok gereja yang memberi rasa aman. Tembok gereja memberikan rasa aman, tetapi Yesus menyuruh kita untuk keluar dari tembok itu. Karena Yesus sendiri tidak berdiri di atas rasa aman, tetapi dia berdiri di atas tugas dan perutusannya yang bahkan merenggut nyawanya. Maka orang Kristen, kita gak boleh berdiri di tembok-tembok kenyamanan kita. Kita harus keluar, menyatakan damai sejahtera Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita gak ada kelemahan. Kita hamba yang terbatas, kita lemah Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kasih Tuhan yang menyatakan terang dalam hati kita, kita dipilih menjadi hambanya. Untuk keluar, mewartakan keadilan, mewartakan pembebasan. Negara kita saat ini saudara-saudara jauh lebih butuh itu. Kehadiran orang-orang Kristen yang menyuarakan kebenaran, yang menyuarakan keadilan. Ada banyak orang dibungkam, tetapi jangan takut dibungkam karena kita harus bersuara atas kebenaran, atas keadilan yang menjadi ciri khas hamba-hamba Tuhan. Saudara, pada hari ini akan diadakan penyerahan buku program. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang tahu yang mungkin tidak terlibat di dalam pelayanan gereja, buku ini Bapak Ibu Saudara disusun beberapa lama sebelumnya. Mungkin kita susun dari pertengahan tahun yang lalu ya Bapak Ibu Majelis. Di dalam sini terangkum gerakan kita sebagai gereja. Di dalam sini tergangkum visi kita bagi gereja dan jawaban kita terhadap panggilan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang nanti menerimanya, buku ini bukan sekedar kertas yang kemudian Bapak Ibu taruh di ruang tamu dan kemudian entah jadi apa, entah jadi ganjel pintu, tatakan minuman gitu, atau tatakan mouse, entah apapun. Tapi buku ini Bapak Ibu Saudara adalah doa kita bersama. Di sini berisi rencana-rencana, di sini berisi pelayanan-pelayanan yang mau kita lakukan selama setahun. Di sini berisi doa kita bagi gereja, bagi bangsa. Maka saya mengundang Bapak Ibu Komisi untuk dengan teguh, untuk dengan serius melakukan apa yang sudah Bapak Ibu sendiri rencanakan di sini. Buat seluruh warga gereja, umat GKJ Joglo, kita adalah hambanya. Salah satu cara kita berproses, kita mau belajar, pelan-pelan melangkah, melakukan apa yang kita bisa. Salah satunya apa? Melakukan apa yang tertulis di sini. Dan kami memohon Bapak Ibu Saudara warga jemaat untuk mendukung program-program pelayanan yang ada. Apa yang direncanakan, apa yang dilakukan oleh komisi-komisi, kami mohon dukungannya. Dukungan itu tidak hanya sekedar persetujuan, tapi kalau Bapak Ibu Saudara ada kritik, sampaikan. Kami dengar, kami proses. Supaya apa Bapak Ibu Saudara, kita berjalan sebagai persekutuan hamba Tuhan yang betul-betul hadir di tengah dunia, menjadi terang, menyatakan cinta kasih Allah. Mari kita keluar, kita sambut cinta kasih Allah. Bukan di dalam gedung gereja ini Bapak Ibu Saudara, tapi di luar. Apa yang saudara bisa lakukan, keadilan yang saudara bisa nyatakan di kantor, di rumah, dimanapun saudara berada, nyatakanlah itu. Karena kita adalah hambanya. Hamba tidak bicara soal keistimewaan, tidak bicara soal hak. Menjadi hamba Tuhan, bicara soal tanggung jawab yang harus kita lakukan. Bukan karena kita butuh keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Saudara-saudara adalah hambanya, saudara-saudara diutus untuk keluar, melanjutkan ibadah, melanjutkan misi Allah di luar tembok-tembok gereja ini. Amin. Saat teduh bagi kita.
Saudara-saudara, mari kita merespon sabdanya di dalam doa respon firman dan syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, kami adalah hamba-hambamu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh bertumbuh menjadi hamba, untuk hadir, menyabarkan cinta kasih-Mu ya Allah dimanapun kami berada. Menyuarakan keadilan kepada mereka yang tertindas. Menyuarakan kasih kepada mereka yang diliputi oleh duka dan kegelapan hati. Kami tahu panggilan ini bukan karena kami sempurna, bukan karena kami sanggup melakukan segala sesuatu, tetapi panggilan ini berdasarkan dari kesadaran bahwa kami adalah umat-Mu yang begitu lemah dan terbatas. Sehingga kami butuh bimbingan dan hikmat-Mu, kami butuh tuntunan-Mu ya Allah. Karena sesungguhnya segala kebaikan yang kami lakukan berasal dari ketaatan dan ketundukan kami kepada Engkau. Ampunilah kami ya Allah, jika kami melupakan tugas dan panggilan kami sebagai orang percaya. Tolong kami untuk melihat dengan cara-Mu melihat. Tolong kami untuk mendengar dengan cara-Mu mendengar. Sehingga kami dapat mengenali orang-orang di sekitar kami yang betul-betul membutuhkan bantuan. Kuatkanlah kami dan sertailah kami ya Allah. Ya Tuhan yang penuh kasih, di dalam ingatan akan penyertaan-Mu kami teringat akan saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ignatius Seksoyudiono. Kami berdoa untuk Ibu Rini Subekti. Kami berdoa untuk Bapak Catur Heri Sudihartono, adik dari Bapak Trimulyo Sudiatmojo. Kami berdoa untuk adik Gladys. Kami berdoa Engkau juga menguatkan dan menyertai saudara kami, Ibu Sri Lestari, di dalam segala tindakan-tindakan medis yang akan dihadapi. Kiranya Tuhan yang menunjukkan kasih setia-Mu justru di tengah keterbatasan-keterbatasan fisik yang dialami oleh saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau juga menyertai saudara-saudara kami yang menyertai dan mendampingi anggota keluarga mereka yang sakit. Kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Pergumulan di tengah keluarga, dalam relasi antar anggota keluarga, kami yang tengah mencari pekerjaan, kami yang meneguhkan langkah kami untuk menentukan pasangan hidup. Kiranya Allah menuntun kami, sehingga apapun yang kami perjuangkan, Engkau hadir dan menyertai kami. Kami berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, warga Adi Yuswo. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan serta semangat agar saudara-saudara kami ini dapat terus berkarya, karena itulah panggilan Tuhan bagi mereka. Ya Allah yang penuh kasih, tolonglah bangsa dan negara ini. Ajarkanlah kami untuk betul-betul menyatakan keadilan-Mu. Tuntunlah pemerintah bangsa kami ya Tuhan, agar mereka dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Agar mereka dapat mengedepankan kepentingan orang banyak, kesejahteraan orang banyak, dibandingkan kepentingan golongan-golongan tertentu. Kuatkanlah kami dan sertailah kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk persekutuan kami di Klasis Jakarta bagian Barat. Tolong para pengurus Klasis, badan pelaksana Klasis, agar mereka dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh pengabdian, sehingga apapun yang saudara-saudara kami ini kerjakan menjadi kemuliaan bagi Engkau. Kami berdoa untuk GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah yang tengah berjuang dalam proses penyelesaian rumah ibadah dan penyelesaian izin. Kiranya Tuhan bimbing mereka dan kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, kami undang untuk berdiri bersama-sama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul. Marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa pada hari ini akan ada penyerahan buku program yang telah disahkan, telah dibicarakan dan disepakati dalam persidangan majelis. Untuk itu saya akan memanggil perwakilan komisi, tim dan badan untuk mewakili komisinya masing-masing. Ini adalah sebuah tindakan simbolis bahwa majelis gereja, majelis GKJ Joglo mempercayakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan di komisi-komisi kepada saudara-saudara sekalian yang telah diteguhkan sebagai pengurus komisi, tim dan juga badan. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya panggil dengan hormat perwakilan dari Komisi Ibadah, Saudari Esti Handayani. Perwakilan tim Komisi Multimedia, Saudara Immanuel Ardel Hardiantoro. Perwakilan Komisi Kesenian, Saudari Tiris Daraika. Komisi Anak, Saudari Wahyu Ida Swantari. Perwakilan Komisi Remaja, Saudara Samuel Pradipta Jati. Perwakilan Komisi Pemuda, Saudari Amelia Fibriani. Komisi Warga Dewasa, Saudara Krisna Susanto. Komisi Adiuswo, Saudara Joko Wiryono. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa dipanggil saudara-saudari padahal sudah berusia tertentu gitu ya. Kami hendak memulai tradisi yang baru Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam acara-acara seperti ini Bapak Ibu Saudara adalah saudara. Semuanya setara, semuanya sama di hadapan Allah. Maka kami akan memanggil Bapak Ibu Saudara dengan saudara atau saudari. Dari KPWG, Saudari Elisa Kusumaning Tias. Dari TPPA, Saudara Patmoyo Triwikanto. Tim Katekisasi, Saudara Roni Heriatno. Tim Penelitian dan Kajian, Saudara Ari Yanuanto Asa. Dari Komisi Kespel, Saudara Agus Sudono. Tim Diakonia, Diaken Dewi Arianti Handayani. Perwakilan KPK, Saudara Priyo Utomo. Komisi Komunikasi, Saudari Tesalonika Betari Anindia. Tim Sister Church, Saudari Reni Muji Kristiari Anjarwi. Tim Kesehatan, Saudari Endah Kusumaning Tias. Komisi Rumah Tangga, Saudari Erli Yanewita. Dari BPPG, Saudari Didi Agus Satputro Setiadi. TEVPP, Tim Evaluasi Verifikasi dan Penyusunan Program, Saudara Trimulyo Sudiatmojo. Saudara-saudara berdua mewakili, saudara-saudara sekalian mewakili komisi, tim, badan masing-masing untuk menerima buku program. Kiranya saudara-saudara dapat melaksanakan program-program yang telah direncanakan, pelayanan-pelayanan yang telah direncanakan, bukan bagi manusia tetapi bagi Tuhan Sang Pemilik Gereja. Saya akan menyerahkan buku-buku program kepada saudara-saudari sekalian dan mohon diiringi dengan instrumentalia.
Saudara-saudara, mari kita berdoa sebagai bentuk dukungan kita terhadap pelayanan yang nanti akan dilakukan oleh saudara-saudara kita ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dengan segala keterbatasan kami mengakui bahwa apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami senantiasa mengharapkan tuntunan dan hikmat-Mu. Maka ketika saudara-saudara kami, aktivis, pengurus di komisi, tim, dan badan menerima program-program ini di 2026, kami tahu ini bukan karya kami sendiri, tetapi tuntunan-Mu sajalah ya Tuhan yang memampukan kami. Kami berdoa Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada saudara-saudara kami, pengurus komisi, tim, dan badan, juga kemajelisan, agar kami dapat sungguh-sungguh mewartakan kerajaan Allah dalam segala tindak tanduk pelayanan yang telah kami rencanakan dan kami programkan. Sertai mereka ya Tuhan, dan jaga mereka agar hati saudara-saudara kami ini senantiasa terarah kepada Allah, Sang Pencipta semesta. Kami mengakhiri doa syukur kami ini Tuhan, kami mengakhiri permohonan kami ini ya Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara pengurus tim komisi dan badan, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan untuk menyemangati saudara-saudara kita ini. Saudara sekalian, sebagai pengingat akan tugas dan juga dukungan kita terhadap para pengurus komisi, tim, dan badan untuk melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya di tahun 2026 ini, marilah kita tutup segala rangkaian penyerahan buku program dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2, Mari Sebarkan Injil. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari tabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku
Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan petugas dimohon menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan, bulanan, dan DMD. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan atau scan kris yang tersedia di bangku jemaat, dan persembahan bulanan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening yang tertera pada layar. Persembahan DMD dan bulanan dapat dimasukkan di kotak yang ada di depan, kiri, dan kanan. Nas persembahan didasarkan dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan Nyanyikanlah Kidung Baru 134 bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku. Umat diundang untuk berdiri. Agar dalam
Umat yang terkasih, marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, puji syukur ya Tuhan atas berkat kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kepada kami dapat mempersembahkan dari berkat-berkat Tuhan, yaitu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan DMD, dan juga persembahan syukur. Ampunilah ya Tuhan apabila dalam persembahan ini terselip dosa-dosa. Berkatilah ya Tuhan persembahan ini dan sucikanlah sehingga persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pengelola persembahan ini. Persembahan ini dapat digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjatkan atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya kehendak-Mu yang terjadi. Haleluya, amin. Umat tetap berdiri. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sedang tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh karunia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah sebagai hamba-Nya dengan menaati firman Tuhan dan bersaksi akan keselamatan yang dianugerahkan-Nya. Kami mau hidup sebagai hamba dan saksinya. Wartakanlah damai sejahtera Allah. Kami mau mewartakan damai sejahtera Allah. Maka arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Umat dipersilahkan mengambil saat teduh. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah telah usai. Dengan semangat guyup dan rukun, kita bersama-sama menikmati perjamuan kasih di GSB GKJ Coklo. Terima kasih untuk seluruh pelayanan pada ibadah hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.